Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam sapaan renungan harian pada hari ini. Mari kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Renungan harian untuk kita pada hari ini Bapak Ibu Saudara-saudariku yaitu yang tertulis dalam Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, siapa di antara kita Bapak Ibu yang pernah berantem atau berselisih paham atau berdebat sehingga mengambil waktu untuk berdiaman? Ya, mungkin kita pernah dalam fase berdebat atau bahkan sampai berdiaman baik kepada pasangan kita atau kepada anak kita atau kepada keluarga kita atau bahkan kepada orang tua kita. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudariku, ketika ada miskomunikasi sering sekali membuat orang menjadi tidak cakapan atau ada sesuatu hal yang tidak baik di dalam dirinya. Tetapi ketika miskomunikasi itu dapat dikerjakan atau bahkan dapat dikelirkan, diperjelas satu sama lain Bapak Ibu Saudara-saudariku, lalu terjadi ada pengampunan. Bagaimana hati yang begitu sakit memendam sakit hati kepada orang lain, terus ketika kita melepaskan pengampunan, pasti dari yang wajah kita yang cemberut melihat seseorang mungkin yang kita salah paham atau miskomunikasi itu, ketika kita melepaskan pengampunan, maka wajah kita akan berseri-seri Bapak Ibu Saudara-saudariku. Itulah khasiat, itulah manfaatnya yang namanya saling mengampuni. Bapak Ibu Saudara-saudariku, firman Tuhan untuk kita pada hari ini mengajarkan kepada kita bagaimana bersikap sebagai orang Kristen. Dikatakan di sana, hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Ternyata keramahan itu adalah buah etika Kristen, sikap orang Kristen Bapak Ibu. Jadi orang Kristen itu menjadi pribadi yang ramah, sumringah. Jadi di dalam kehidupan kita sehari-hari, keramahan itu adalah buah daripada keimanan kita. Sopan santun, sebagaimana juga budaya kita Indonesia itu sangat dekat sekali dengan keramahan Bapak Ibu Saudara-saudariku. Bertutur kata yang sopan, santun, tidak menyakiti Bapak Ibu Saudara-saudariku. Lalu dikatakan penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Apalagi ini sangat baik sekali dalam suatu hubungan, baik hubungan rumah tangga, hubungan keluarga, hubungan suami istri, hubungan antara orang tua ke anak, bertetangga, berkeluarga, marha-maranggi, semua hubungan dibangun dalam saling mengampuni, kasih mesra dan ramah. Hubungan dalam satu gereja, satu pelayanan, satu kantor, satu pekerjaan, satu sekolah, satu kuliah, Bapak Ibu Saudara-saudariku, ketika kita berinteraksi dengan orang lain, etika ini harus kita miliki Bapak Ibu. Kenapa Inang? Semua ini harus dimiliki orang Kristen. Dikatakan di ayat yang berikutnya atau di lanjutan daripada ayat ini, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi dasar kita hidup di dalam etika Kristen ini, sikap orang Kristen ini adalah karena Allah telah lebih dahulu melakukannya di dalam diri kita sendiri, terkhusus dalam hal mengampuni. Maka mari Bapak Ibu Saudara-saudariku hidup memperhatikan bagaimana cara hidup orang Kristen di dalam kehidupan kita sehari-hari, bertindak, berperilaku sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, terima kasih buat firman-Mu mengajarkan kami menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan, pribadi yang taat dan setia, pribadi yang boleh menjaga perkataan, perbuatan kami, tingkah laku kami, biarlah kami menjadi penuh dengan ramah, dengan penuh kasih mesra, saling mengampuni di dalam suatu hubungan-hubungan kami. Berkati Bapa, entah itu hubungan rumah tangga, kekeluargaan, pekerjaan,
pelayanan. Tuhan kiranya menjaga kami dan menghadirkan kami di antara pergaulan kami menjadi pribadi-pribadi yang takut akan Tuhan, karena Engkau telah lebih dahulu mengerjakannya di dalam diri kami. Ampuni kami Tuhan atas segala dosa dan pelanggaran kami. Mampukan dan berkati kami untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus dan pimpinan Roh Kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudariku, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.